Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Margareta Putramana, nomor absen 10, kelas 9E dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekaten dan kelompok maulid. Yang pertama, sekaten. Tradisi sekaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Peringatan yang lazim dinamai Maulid Nabi itu oleh para wali disebut sekaten yang berasal dari kata syahadat. Tradisi ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang pada mulanya dilakukan oleh Sunan Bonang. Dahulu setiap kali Sunan Bonang menyembunyikan gamelan diselingi dengan lagu-lagu yang berisi ajaran agama Islam, serta setiap pergantian pukulan gamelan diselingi dengan membaca syahadat. Jadi, sekaten diadakan untuk melestarikan tradisi para wali dan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagai tuntunan bagi umat manusia, diharapkan masyarakat yang datang ke sekaten juga mempunyai motivasi untuk mendapatkan berkah dari meladani Nabi Muhammad SAW. Dalam upacara sekaten tersebut disuguhkan gamelan pusaka peninggalan dinasti Majapahit yang telah dibawa ke Demak. Sungguhan ini sebagai pertanda bahwa dalam berdakwah, para wali mengemasnya dengan menjalin kedekatan kepada masyarakat. Pelaksanaan tradisi sekaten. Dalam pelaksanaan sekaten, baik yang ada di Yogyakarta maupun Surakarta, selalu tidak bisa dilepaskan dari perangkat gamelan milik kedua keraton tersebut. Di Keraton Jogja, gamelan sekaten terdiri dari dua perangkat, yakni gamelan Kyai Nogowilogo dan Kyai Guntur Madu. Sementara itu, di Keraton Surakarta terdapat dua perangkat gamelan, yakni Kyai Guntur Madu dan Kyai Guntur Sari. Sejak beberapa hari sebelum 12 Rabiul Awal, gamelan akan dimainkan. Bedanya, di Keraton Jogja, prosesi dimulai pada tanggal 6 Rabiul Awal, sementara di Keraton Surakarta sehari lebih awal, yakni 5 Rabiul Awal. Dalam tradisi Keraton Jogja, biasanya sejak sebulan upacara sekaten diadakan pasar malam perayaan sekaten. Kita juga bisa mendapati dua tradisi yang ikut meramaikan upacara sekaten, yakni tumplak waji dan tradisi grebek. Tumplak waji adalah upacara pembuatan waji atau makanan khas yang terbuat dari beras ketan dan gula kelapa. Ini merupakan awal dari pembuatan paredan yang digunakan dalam upacara grebek. Adapun tradisi grebek Mauludan adalah puncak peringatan sekaten yang dimulai sejak jam 8 pagi tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keropok maulid. Di kawasan Gedotan, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur juga diselenggarakan tradisi yang dinamakan kerobok maulid. Istilah kerobok berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerumun atau berkerumun oleh orang banyak. Tradisi kerobok maulid dipusatkan di halaman Masjid Jami Hasanuddin, Tenggarong. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Kegiatan kerobok maulid ini diawali dengan pembacaan berjanji di Masjid Jami Hasanuddin, Tenggarong. Kemudian dari Keraton Sultan Kutai, puluhan prajurit kesultanan akan keluar dengan membawa usung-usungan yang berisi kue tradisional, puluhan bakul sinto atau bunga rampai dan astagona. Usung-usungan ini kemudian dibawa berkeliling antara keraton dan kedutaan sultan dan berakhir di Masjid Jami Hasanuddin. Kedatangan prajurit keraton dengan membawa sinto, astagona dan kue-kue di Masjid Hasanuddin ini akan disambut dengan pembacaan asrafal yang kemudian membagi-bagikannya kepada orang dan masyarakat yang ada di halaman. Lain di Kutai, lain pula di Manado. Untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, warga Muslim di Kota Manado, Sulawesi Utara menggelar tradisi pawai obor. Obor yang dibawa berpawai oleh ribuan warga membuat jalan-jalan di Kota Manado terang. Bagi warga Muslim setempat, pawai obor adalah jadi tradisi dan dilaksanakan turun-temurun sebagai simbol penerangan. Lebih lanjut, simbol penerangan itu bermakna bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah membawa ajaran yang menjadi cahaya penerang iman saat manusia hidup dalam kegelapan dan kerusakan.
dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.